Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dosen Studi Al-Hikmah Jakarta, yakni Ustadz Rafi Ahmad Samsuri, selaku dosen kami dalam mata kuliah retorika dakwah. Yang kami banggakan, yang kami cintai, teman-teman yang tergabung dalam Studi Al-Hikmah Jakarta, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, Islam, dan juga kesehatan. Pertama-tama marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini, yaitu nikmat kesempatan, nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga Allah pertemukan kembali kita dalam suasana tholabul ilmi, yang mana ini adalah suatu kebanggaan buat kita semuanya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar, terus berjuang, dan terus menggapai cita dan asa bersama-sama di kampus tercinta Studi Al-Hikmah Jakarta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam mari kita sanjungkan pada sang qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ud, dan kepada umatnya, kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Dan kita mohonkan pula semoga syafaat, rahmat, dan juga pertolongan kelak akan kita dapatkan dari junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan saya Sururi dari semester 5A Ikhwan. Insyaallah akan menyampaikan presentasi yang kali ini adalah kali yang kedua ya, kami menyampaikan presentasi. Insyaallah menjumpai teman-teman semuanya dalam suasana online, suasana daring. Insyaallah kita akan menghadirkan tema ilmu Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bicara tentang ilmu Allah, Masya Allah ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang patut kita agungkan, kita syukuri, kita tafakuri, kita tadaburi, karena semua yang ada di dunia ini adalah hak Allah, milik Allah. Kita sebagai hambanya tentunya hanya menjalankan ketentuan-ketentuannya dan menjalani suratan takdir yang telah Allah tentukan. Bicara tentang ilmu Allah, kita manusia mesti mengukur diri dengan kemampuan kita, karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hanya bagian kecil dari dunia ini, yang kalau kita hitung-hitung secara nikmat, maka nikmat ini harus sangat kita agungkan, kita syukuri, kita lantunkan, karena betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari teman-teman kita niatkan, kita tundukkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita luruskan, semuanya hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahadiniyah suratil Fatihah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah,
kita akan langsung ke slide yang pertama, yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah sangatlah luas dibanding ilmu makhluknya. Manusia tidak sanggup untuk menuliskannya, meskipun dengan tinta dari 7 lautan dan pena dari semua pepohonan yang ada, tak akan cukup. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat ke-18 ayat 109 dan juga surat ke-31 ayat 27. Oleh karena itu, Allah adalah sumber segala ilmu. Masya Allah ya. Jadi apa yang ada di dunia ini semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan apa saja ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta. Allah yang menciptakan kita semuanya, seisi dunia semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, menciptakan yang telah tiada, sekarang ada dan akan ada. Kalau berhenti mencipta, hancurlah alam semesta. Dengan kuasa Allah, Allah menciptakan orang yang telah meninggal, Allah menciptakan sekarang kita yang masih hidup, dan Allah menciptakan yang akan ada, adanya hari berbangkit, adanya padang mahsyar, adanya yaumul mizan, adanya hari kiamat. Nah, itu semuanya kuasa Allah, Allah yang menciptakan semuanya. Keimanan kita harus kita luruskan bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian sifat Allah yang lainnya atau sifat Allah yang kedua adalah Al-Alim, yaitu pemberi rizki. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan rizki yang terbaik kepada semua hambanya, baik yang taat, baik yang kufur, baik yang ingkar, semuanya Allah kasih sesuai dengan firman Allah. Nah, karena Allah yang mengetahui akan hal ini, nah kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Maha mengetahui yang gaib ataupun yang nyata, yang abstrak atau yang nyata syahadah. Nah, kemudian ilmu Allah yang ketiga yaitu al-khassah, yaitu khusus ya. Nah, ini melalui jalur ilmu kita akan menjabarkan ya. Berkat rahmatnya Allah membagi sedikit ilmunya kepada makhluknya termasuk manusia. Nah, ini dengan kuasa Allah, jadi Allah memberikan dengan jalur khusus atau cepat dan juga jalur umum atau lambat. Nah, biasa dinamakan at-thariqatur rasmiyah dan juga at-thariqatu ghairur rasmiyah. Jadi sekali lagi itu jalur-jalurnya ya. Next, lanjutkan, kita akan melanjutkan dengan jalur yang resmi ya. Ilmu yang diberikan oleh Allah melalui jalur resmi berupa wahyu. Kemudian wahyu itu sendiri adalah membisikkan, dan juga di sini dikatakan layuhuna, membisikkan atau bisikan. Kemudian juga ada ilham ya, petunjuk dan bimbingan. Dan kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Kemudian Allah juga yang maha mengatur, membentuk dan juga memerintah. Nah, ini ada yang khusus ya. Jadi dan kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini adalah jalur yang Allah berikan ya, melalui wahyu, kemudian juga tadi melalui ilham. Nah, adapun diturunkannya bukan berarti harus nabi atau rasul. Nah, ini terjadi pada siapa? Yaitu Maryam dan juga Sarah ya. Termasuk pemberitahuan akan karunia dan petunjuk yang Allah berikan kepada Maryam saat melahirkan melalui malaikat dalam bentuk seorang ya. Kemudian yang langsung kepada nabi atau rasul. Nah, di sini Allah berkata langsung kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad ketika Mi'raj melalui tabir dan juga melalui malaikat ya. Jadi sampainya kepada manusia melalui utusan ar-rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Dengan kuasa Allah, Allah memberikan
Jadi dengan perantara Nabi atau Rasul ataupun tidak melalui perantara Nabi atau Rasul yang seperti dikisahkan tadi melalui Maryam dan juga Sarah ya. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kemudian kita akan melanjutkan kembali melalui jalur ilmu ya. Nah, tentunya Allah masih memiliki jalur-jalur yang lainnya. Yang keempat yaitu jalur ilmu atau al-ammah atau umum ya. Subhanallah. Jalur umum tentu dibawa oleh malaikat Jibril kepada yang bersangkutan. Jadi sampainya ilmu kepada manusia secara umum itu bersifat langsung atau mubasyarah ya. Kemudian ilmu Allah diberikan juga melalui jalur umum atau jalur tidak resmi, yaitu berupa ilham. Kecerdasan berpikir, mampu mengerti dengan terang, dan sanggup pula memberikan pengertian kepada orang-orang lain terang pula ya. Nah ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat ke-55 ayat 4. Jadi rupanya ada yang mubasyarah ya atau langsung. Nah ini kuasa Allah tentunya ya. Allah memberikan kuasa, Allah memberikan hak prerogatifnya sesuai yang dikehendakinya. Perbedaan kecerdasan manusia. Tapi Allah memberikannya, nah dengan keadilan Allah, semua manusia pada hakikatnya cerdas. Hanya saja berbeda-beda bidang kecerdasannya. Bahkan binatang pun diberikan kecerdasan, berang-berang yang mampu membuat bendungan, yang manusia pun baru mampu membangunnya pada abad ke-20. Jadi dengan kasih sayang Allah berikan perumpamaan ya, tidak harus melalui manusia, bahkan perumpamaan binatang pun Allah angkat di sini. Subhanallah ya, ini dengan kebesaran Allah tentunya. Siapa yang memberikan kecerdasan lebih pada orang tertentu dan kurang pada orang yang lainnya pada suatu bidang. Nah ini juga ya, perhatikanlah bagaimana kecerdasan manusia itu berbeda-beda meskipun satu ibu bapak. Nah, ini terjadi pada perbedaan kecerdasan manusia. Kembali lagi, ini adalah atas kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah juga mempunyai wahyu ya. Yang kelima, al-ayatul qauliyah, ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah ini akan kita jabarkan tentunya. Wahyu yang diberikan kepada Rasul, nah di sini disebut ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah ini ada yang dalam bentuk lembaran atau suhuf dan ada pula yang berbentuk kitab ya. Sedangkan yang berupa kitab ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Al-Quran sendiri selalu disebut dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Subhanallah. Jadi inilah kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan bersyukur kita hadir, kita ada di masa umat akhir zaman, umat yang terbaik, umat yang langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai pedoman kehidupan, sebagai petunjuk jalan, sebagai syafaat, Al-Quran ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahyu yang keenam adalah al-ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Sebelumnya kita ayat-ayat kauliyah, nah sekarang kita akan bahas apa itu ayat-ayat kauniyah. Sedangkan ilham yang diberikan kepada manusia berupa ayat-ayat kauniyah tentang fenomena alam atau sunatullah di alam semesta ya. Ini ada di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 190. Kemudian ayat 191 dan di Al-Quran surat 41 ayat 53. Alam terlalu luas untuk dikaji oleh manusia sehingga kesempatan untuk menemukan hal-hal baru selalu terbuka luas ya. Allah terus memberikan ilham sehingga penemuan demi penemuan terus berlangsung. Sedangkan ilham yang diberikan kepada manusia berupa ayat-ayat kauniyah tentang fenomena alam dan sunatullah di alam semesta. Ya, apa hubungannya antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah? Antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah memiliki hubungan yang sangat erat. Ayat kauniyah memberikan isyarat tentang ayat kauniyah. Kita lihat berbagai jenis barang tambang, besi yang berasal dari luar bumi yang sangat berguna bagi kehidupan,
gunung-gunung yang berjalan seperti jalannya awan, ilmu embriologi, adanya siklus terjadinya hujan yang melalui 3 tahapan dan hujannya pun memiliki ukuran. Berbagai penemuan ilmiah menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Ayat kauniyah memberikan bukti al-burhan atau mengkonfirmasi kebenaran ayat kauliyah. Jadi antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini saling bersinergi, saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai bukti bahwa Al-Quran terjaga dari keasliannya, Allah yang langsung menjaganya. Kita sebagai manusia wajib mengimaninya ya. Percaya pada kitab Allah, percaya atas ketentuan Allah, ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan tentunya. Ayat kauliyah al-haqiqatul mutlaqah, kebenaran yang mutlak. Nah, ini kebenaran yang tiada tandingannya, kebenaran yang sudah menjadi final. Nah, kebenaran mutlak, apa yang tertulis di dalam Al-Quran menjadi tingkat kebenaran yang mutlak. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran ayat yang pertama ya. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Allah menjamin akan keaslian Al-Quran sampai hari kiamat. Bukti kebenaran Al-Quran adalah tidak ada kontradiksi antara satu ayat dan ayat yang lainnya. Kemudian tidak ada yang mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran atau serupa dengan 10 ayat dalam Al-Quran atau salah satu suratnya saja ya. Subhanallah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak terbantahkan lagi. Nah, Al-Quran sudah menjadi suatu hal yang mutlak, yang wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan, dan wajib menjadi pedoman dalam kehidupan. Apapun, dimanapun dan kapanpun, Al-Quran akan menjadi pegangan pedoman dalam menuntun kehidupan kita. Ayat kauniyah yang ke-8, al-haqiqatu tajribah, kebenaran empiris. Subhanallah ya. Dengan kuasa Allah, Allah memberikan kebenarannya tadi di dalam Al-Quran. Kebenaran empiris. Selalu saja ada sisi-sisi tertentu yang belum digali oleh manusia, sehingga memunculkan penemuan baru. Penemuan demi penemuan menyempurnakan teori yang ada atau membatalkannya. Contoh perkembangan teori atom. Tokoh sekali berdunia, John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, dan modern. Nah, ini tidak hanya diakui oleh tokoh lokal ya, melainkan tokoh-tokoh sekali berdunia tentunya. Kalau ada pertentangan, itu hal yang wajar, karena ada pro dan kontra tentunya. Namun, kalau terlihat ada pertentangan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, Imam Syahid Hasan Al-Banna memberikan rumusan yang sangat baik dalam masalah ini. Prinsip 19 dalam Risalah Ta'lim. Hakikat ilmiah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kaidah syariat yang sahih. Sesuatu yang masih bersifat zani, relatif dari salah satunya mesti ditafsiri sejalan dengan yang qat'i. Bila keduanya bersifat zani, nah maka semuanya kita kembalikan tentunya ya pada kebenaran Al-Quran. Yang ke-9 adalah minhajul haya, pedoman hidup. Nah, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Petunjuk jalan dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Karena ayat kauliyah kebenarannya bersifat mutlak, maka ayat kauliyah yang berhak menjadi pedoman hidup manusia. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Al-Quran bersama As-Sunnah telah merinci berbagai pedoman dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk hidup lainnya, manusia dengan alam semesta. Subhanallah. Islam adalah agama rahmatalil alamin yang mencakup hubungan kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, langsung dengan Allah, dengan sesamanya, dengan makhluk hidup lainnya, dan juga dengan alam semesta. Subhanallah, la ilaha illallah,
wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayat kauniyah atau yang ke-10 di sini disebut wasailul hayah, sarana hidup. Tentunya setelah semuanya dapat kita pegang, dapat kita jalankan dengan ketentuannya, maka kita juga harus memahami sarana hidup kita. Sedangkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan manusia dari ayat-ayat kauniyah dijadikan sebagai sarana hidup manusia. Hidup manusia makin mudah dengan berbagai pengembangan ilmu pengetahuan karena berbagai sarana hidup ditemukan. Dunia ini makin seperti desa yang besar. Kecepatan dalam transportasi antar kota, negara, bahkan benua menembus batas ya. Jadi semua sarana dapat kita temukan. Dengan sarana hidup ini, kehidupan kita akan lebih mudah, jangkauan kita akan sangat luas, dan interaksi kita tidak terbatas. Subhanallah ya. Jadi betapa besar ilmu Allah yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, maka sudah selayaknya kita sebagai hambanya taat, dan taat. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini adalah sebagai hamba yang menjadi pengabdi kepada Sang Maha Pemilik Cinta, Sang Maha Pemilik dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik, jangan memposisikan keduanya secara terbalik. Ayat kauliyah menjadi sarana hidupnya dan ayat kauniyah menjadi pedoman hidupnya. Ayat kauniyah menjadi pedoman hidup, menuhankan materi. Kalau yang terjadi seperti ini, maka dunia akan rusak, mempermainkan agama, eksploitasi alam tanpa batas, dan dekadensi moral. Kerusakan yang ditimbulkan sebenarnya lebih dahsyat, kehancuran total tak bersisa. Tapi Allah melepaskan sebagian kecil saja. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah masih memberikan pengampunan, Allah masih menerima pintu taubat, Allah masih memberikan hidayah, Allah masih menyisakan menyayangi kita dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Kita berbuat salah, Allah akan lebih pemaaf, Allah akan lebih menyayangi kita. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk terus menikmati nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Sebagaimana manusia yang sempurna, hanya dengan memposisikan secara benar ayat kauliyah sebagai pedoman hidup dan ayat kauniyah sebagai sarana hidup, manusia akan mencapai kesempurnaan. Hidup yang penuh berkah, hidup yang baik, di dunia baik dan di akhirat pun baik, serta selamat dari siksa api neraka. Subhanallah ya. Jadi setelah tadi semuanya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, tentunya rahmat dan kasih sayang Allah akan kita dapatkan. Seperti dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami, jadikanlah kebaikan buat kami, selamatan buat kami di dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.